Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Jason Prisco di Berita Terkini. Sudah sejak bulan Maret, COVID-19 melanda Indonesia. Hampir seluruh kegiatan ekonomi dan pendidikan pun ikut terganggu. Dan jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19 pun semakin melonjak. Di tengah pandemi yang sedang melanda ini, muncul beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan untuk menunjang pekerjaan dan pendidikan. Hanya dengan bermodal gawai dan juga koneksi internet, kita dapat melakukan pertemuan secara online dengan jumlah partisipan yang sangat banyak. Salah satunya adalah aplikasi Zoom. Aplikasi ini memberikan wadah kepada kita untuk melakukan pertemuan secara online. Dengan adanya aplikasi ini, tentu lembaga pendidikan sangat terbantu. Pada aplikasi ini, pengguna dapat melakukan presentasi lewat fitur share screen. Dan juga pengguna diperbolehkan untuk merekam pertemuan yang mereka buat. Sedikit sejarah dari Zoom. Zoom diluncurkan tahun 2012 oleh Eric Yuan, pengusaha asal Cina. Mungkin banyak dari masyarakat jarang atau bahkan tidak tahu ada aplikasi Zoom sebelumnya. Karena sejak diluncurkan, aplikasi ini tidak banyak digunakan. Tetapi sejak adanya pandemi ini, dari data yang didapat per 21 April, pengguna Zoom melonjak mencapai 300 juta pengguna per hari. Di tengah puncak karir Zoom, ternyata ada beberapa pihak yang melarang menggunakan Zoom karena alasan privasi. Diisukan ada masalah keamanan dalam aplikasi Zoom. Salah satunya Singapura yang melarang para guru mengajar lewat Zoom karena ada orang yang tidak dikenal dapat masuk ke dalam meeting atau pertemuan tanpa diundang. Dan ini dianggap masalah serius, apalagi oleh beberapa perusahaan besar yang juga melarang penggunaan Zoom untuk rapat perusahaan. Setelah banyak isu jelek mengenai Zoom, banyak juga masyarakat yang beralih ke aplikasi saingan Zoom yang juga memiliki fitur serupa, yaitu Microsoft Teams dan juga Google Meet. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang juga seorang mahasiswa di Universitas Swasta di Tangerang. Selamat siang Mas Abel. Siang, Jason. Pertanyaan pertama untuk Mas Abel. Lebih banyak menggunakan aplikasi apa untuk melakukan kelas online? Kalau di kampus saya sendiri itu karena sudah peraturan dari kampus kayak udah regulasi yang dibuat kampus itu standarnya pakai Zoom sih Mas. Oh, Jadi pakai kayak Zoom. seluruh mata kuliah kita pakai udah Zoom gitu, udah ada link Zoom-nya di web mata kuliah tertentunya gitu. Jadi tinggal join doang. Baik Mas Abel, pertanyaan terakhir. Kendala apa saja yang sering ditemui saat melakukan kelas online? Mungkin kendala yang utama biasa pasti koneksi kali ya. Koneksi mahasiswa yang kurang, kadang kan ya tadi saya bilang koneksi itu nggak bisa diprediksi gitu. Kayak internet, itu kita ya udah mungkin kadang internetnya bagus, kadang cepat, kadang tapi ya jelek, hancur gitu. Dan juga mungkin beberapa dosen, nggak semua dosen sih, tapi beberapa dosen mungkin ada yang kesulitan menggunakan gadget untuk pengaplikasian misalnya gitu, atau aplikasi meeting conference yang lain. Jadi kayak harusnya bisa mudah, tapi kan kalau kayak tadi dosen kurang bisa gitu, itu juga menjadi menurut saya kendala yang cukup dihadapi sih, karena memakan waktu gitu. Kayak dosennya mungkin saat ingin share screen gitu, jadi mereka tidak tahu gimana caranya gitu. Kayak gitu sih, kayak banyak kendala yang justru menuju ke teknis, bukan ke ke mahasiswanya gitu. Bahkan ke teknis dari pembelajarnya gitu, yang mengajari gitu sih. Baik Mas Abel, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Sama-sama Mas Jason. Selain ketiga aplikasi tersebut, ada juga aplikasi yang mengupgrade layanan mereka agar bisa serupa dengan Microsoft Teams, Zoom, dan juga Google Teams, yaitu Skype. Hanya saja, partisipan di Skype terbatas hanya untuk 5 partisipan saja. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Jason Prisco melaporkan. Sampai jumpa.